Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, salam diskusi. Perkenalkan, nama saya Nailah Karsu. Lalu di samping saya Rafiko Hasanasaragi. Kami dari kelompok 12 yang akan menjelaskan materi kami yang berjudul Hakikat Evaluasi dalam Pendidikan Islam. Pendidikan merupakan kegiatan yang memperoleh pengetahuan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Bermula dari pendidikan, manusia mulai mengetahui dunia. Sejalan dengan adanya pendidikan, maka pastilah ada evaluasi dari pembelajaran itu. Pendidikan adalah kegiatan yang telah disusun melalui kurikulum yang berlaku, dan kegiatan dari akhir suatu pendidikan adalah evaluasi. Evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap sistem pendidikan, karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan. Dengan evaluasi, maka maju dan mundurnya kualitas pendidikan dapat diketahui. Dan dengan evaluasi pula, kita dapat mengetahui titik kelemahan serta mudah mencari jalan keluar untuk berubah menjadi lebih baik ke depannya. Evaluasi sangat perlu diterapkan dalam dunia pendidikan, sebab tanpa adanya evaluasi dalam dunia pendidikan, seorang pendidik tidak dapat melihat seberapa jauh tingkat keberhasilan dalam pembelajaran peserta didiknya untuk mencapai tujuannya. Nah, apa itu evaluasi dalam pendidikan Islam? Mari kita simak. Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dan seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologi, dan spiritual religius. Evaluasi ada beberapa fungsi. Yang pertama, mampu menyeleksi sumber daya atau metode yang paling tepat dalam sebuah kegiatan. Contohnya, evaluasi terjadi untuk mempertimbangkan atau menyeleksi pegawai mana yang tepat untuk suatu proyek atau suatu jabatan. Yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan proses tertentu. Contohnya, dengan adanya evaluasi, jadi kita mengerti suatu proses agar berjalan lebih efektif. Yang ketiga, pertimbangan penempatan atau bagaimana pengaplikasikannya. Contohnya, pada siswa, evaluasi mampu menempatkan siswa pada program tertentu sesuai karakteristiknya. Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegangan pada 3 prinsip. Yang pertama adalah prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan juga dikenal dengan istilah komprehensif. Dengan prinsip komprehensif dimaksud di sini bahwa evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi hasil belajar tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Kedua, ada prinsip kesinambungan yang dimaksud bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Dengan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur, terencana, dan terjadwal itu, maka dimungkinkan bagi evaluator untuk memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik. Yang ketiga, ada prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang bersifat objektif. Selanjutnya, dalam mengevaluasi haruslah berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan irasional. Nah, tujuan evaluasi itu sendiri adalah untuk mengetahui proses belajar peserta didik apakah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan atau tidak. Lalu, mengecek hasil belajar peserta didik apakah ada kekurangan atau tidak dalam proses pembelajaran dan mencari solusi dari kekurangan yang peserta didik alami. Evaluasi merupakan suatu komponen dari sistem pendidikan yang dilakukan secara sistematis sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau tingkat proses anak didik dalam pembelajaran. Secara sederhana, evaluasi pendidikan Islam dapat diberi batasan sebagai suatu kegiatan untuk taraf kemajuan suatu pekerjaan dalam proses pendidikan Islam.
Dalam ruang lingkup terbatas, evaluasi dilakukan adalah dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan pendidik dalam menyampaikan materi pendidikan Islam kepada peserta didik. Sedangkan dalam ruang lingkup yang luas, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan suatu proses pendidikan Islam dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada tiga prinsip dasar. Yang pertama, prinsip keseluruhan. Yang kedua, prinsip kesinambungan. Dan yang ketiga, prinsip objektivitas. Nah, Kak, boleh tanya nggak? Boleh dong. Kira-kira apa sih manfaat dari terlaksananya kegiatan evaluasi dalam pendidikan Islam ini? Nah, ada beberapa manfaat terlaksananya evaluasi. Di antaranya yaitu mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih baik dari hasil pembelajaran yang sudah terlaksana. Menjadikan salah satu keputusan tentang pelaksanaan maupun hasil pembelajaran. Memberikan kualitas yang bagus bagi proses pembelajaran ke depannya. Nah, Kak, satu pertanyaan lagi deh. Apa tuh? Apa sih perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran? Perbedaan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran adalah penilaian berkait dengan pemberian nilai atau kualitas terhadap pencapaian belajar siswa. Pengukuran yaitu pemberi angka tentang suatu hal. Sedangkan evaluasi merupakan proses yang memperlihatkan hasil dari belajar siswa itu sendiri. Nah, Kak, satu lagi nih. Apa tuh? Bagaimana jika seorang pendidik tidak melakukan proses evaluasi dalam pembelajaran? Dan apa sih kendalanya? Evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pelajaran. Nah, biasanya hal yang terjadi mengapa seorang pendidik tidak melakukan evaluasi itu biasanya ada beberapa kendala. Yang pertama, guru kesulitan membuat instrumen penilaian proses. Yang kedua, guru kesulitan mengembangkan instrumen dalam membuat soal tes. Dan yang terakhir, nilai akhir tidak dapat ditentukan sendiri oleh salah satu guru, tetapi harus ada penggabungan nilai dari beberapa guru yang lain. Oh gitu ya, Kak? Ya. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.